Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Masjid Nasional Al-Akbar yang sangat saya muliakan, dalam 10 menit ke depan saya akan menyampaikan khutbah dengan judul Bergembiralah dengan keputusan Allah. Topik itu saya pilih sebab hanya sebagian kecil saja manusia yang bisa menerima kenyataan di luar kehendaknya. Sebagai pijakan, saya akan membacakan surah Ali Imran ayat 191. Ayat ini menjelaskan, termasuk di antara tanda orang yang beriman dan cerdas adalah orang yang selalu berpikir, merenungkan, menghayati apa saja yang terjadi di alam semesta ini, termasuk yang terjadi pada dirinya sendiri, yang menyangkut ekonomi, menyangkut karir, menyangkut rumah tangga, menyangkut kesehatan dan sebagainya. Orang yang beriman dan cerdas setelah berpikir dan menghayati apa yang terjadi itu kemudian mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wahai Tuhan kami, Engkau tidak pernah menciptakan sesuatu di jagat raya ini yang sia-sia tanpa tujuan mulia. Subhanak, maha suci Engkau. Faqina adzabannar, jauhkan kami dari siksa neraka. Hadirin sekalian yang sangat saya hormati, Ali bin Abi Thalib dan Fatimah radhiyallahu anhuma adalah pasangan yang paling miskin di antara menantu-menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini miskin, tetapi luar biasa kekayaannya dalam ilmu pengetahuan. Mereka tidak pernah mengeluh tentang kemiskinannya, apalagi bercerita tentang kemiskinannya kepada orang. Hadirin, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Fatimah dan bertanya, mana cucu saya? Dijawab Fatimah, sedang ikut ayahnya ke rumah orang Yahudi. Untuk apa? Supaya ketika Nabi kemari tidak mengganggu Nabi dan apalagi merengek-rengek minta sesuatu. Kata Nabi, kalau begitu saya menyusul ke sana.
Ketika sampai di rumah orang Yahudi, apa yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Cucu Nabi itu sedang berlari-lari dengan membawa sebutir kurma, sisa rontokan panen pemiliknya. Oleh Rasulullah, ayo segera pulang, mumpung matahari belum panas. Dijawab oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, iya, sebentar lagi kita pulang, tetapi izinkan saya mencari kurma-kurma yang lain, barangkali ada yang rontok untuk oleh-oleh istri saya. Kemudian mereka pulang bersama-sama. Hadirin sekalian, dalam hadis yang diceritakan oleh Imam Al-Bukhari, Atha bin Abi Rabbah radhiyallahu an bercerita yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Dulu ada wanita yang berbadan kekar, kulitnya hitam, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, inni asra'u wa inni atakasyafu fad'allaha li. Wahai Rasulullah, saya ini sering kejang-kejang, dan ketika kejang tidak sadar auratku terbuka. Wahai Nabi, mintalah kepada Allah sehingga saya disembuhkan dari penyakit ini. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah menjawab, in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kamu mau, terimalah penyakit itu, terimalah penyakit itu, dan kamu nanti masuk surga. Wa in syi'ti da'utullah ayyu'afiyaka. Tapi kalau kamu memang mengendaki doa kesembuhan, akan saya doakan kamu sembuh. Apa kata wanita tua yang namanya Ummu Zufar ini? Wahai Rasulullah, saya memilih surga bukan kesembuhan. Cuma saya minta satu saja ya Rasulullah, mintalah kepada Allah agar supaya ketika aku nanti kejang-kejang, auratku tidak terbuka. Hadirin, karena pilihannya itu Rasulullah mendoakan, dan setiap kali ada gejala-gejala epilepsi, dia lari ke Masjidil Haram, berpegang pada penutup Ka'bah itu, berpegang pada penutup Ka'bah supaya tidak terjatuh. Kata Atha bin Abi Rabbah yang menirukan perkataan Ibnu Abbas, ini adalah wanita surga yang masih berjalan-jalan di sekitar kita. Hadirin yang sangat saya muliakan, sebagai penutup, saya ingin menyampaikan sekali lagi, terimalah apa saja yang diputuskan Allah. Hadirin, tugas kita itu hanya dua dalam hidup ini. Satu, berusahalah, bekerjalah keras untuk merubah keadaan, dan berdoalah siang dan malam. Setelah itu apa yang terjadi dan diberikan Allah, terimalah dengan senang hati. Perlu diketahui sekali lagi, Allah tidak pernah salah di dalam membuat keputusan. Allah tidak pernah salah di dalam membuat keputusan tentang apa saja. Dan segala sesuatu yang diputuskan Allah itu berdasarkan pertimbangan Allah, berdasarkan kasih-Nya. Berdasarkan kasih-Nya. Bisa saja kasih Allah itu tidak bisa kita pahami baru 10 tahun atau 20 tahun
atau 30 tahun baru kita tahu, oh ini toh maksudnya Allah membuat takdir itu. Atau bisa saja tidak dijelaskan selama hidupnya, nunggu di surga Allah menjelaskan apa yang diputuskan pada masa hidupnya itu, dan kemudian kita bersenang-senang dengan apa yang diberikan Allah. Bergembiralah, sebab gembira itu semakin membuat kita sehat. Bergembiralah, dan ketika kita bergembira dengan keputusan Allah itu, Allah juga bergembira, senang melihat wajah kita. Akhirnya hadirin, saya mengajak semuanya merenungkan, memikirkan, menghayati, dan sering-sering mengucapkan ujung surat Ali Imran ayat 91. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wahai Allah, Engkau tidak pernah membuat sesuatu dengan sia-sia tanpa tujuan yang jelas. Wahai Allah, bantulah kami untuk selalu memuji-Mu dalam keadaan senang dan tidak senang. Wahai Allah, maafkan kami yang sering bodoh menafsirkan keputusan-Mu. Wahai Allah, jangan Kau siksa kami karena kebodohan dan buruk sangka kami kepadamu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh 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 innahu huwal ghafurur rahim.